Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai narator pertama. Perkenalkan, nama saya Epi Novitasari dan rekan saya Melgis Garnita sebagai narator kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana hasil analisis kami yang berjudul analisis omset counter Salsabila Sale, yaitu dengan anggota Eka Nuryani, Fitri Nuraini, Melgis Garnita, dan Nur Awalia Rahmah. Kami mengangkat judul analisis omset kontes Salsabila dikarenakan mengambil dari data omset yang telah diambil dari lapangan. Kemudian kami analisis dalam materi statistika. Pertama, untuk pengambilan data di lapangan dikerjakan oleh Epi Novitasari. Data diambil yaitu bulan Januari 2023 di tempat kontes Salsabila. Data yang digunakan berupa time series dan termasuk ke dalam data populasi. Ini merupakan data yang diambil dari lapangan, belum disusun. Pengumpulan data hingga penyusunan data dari yang terkecil dan terbesar dikerjakan oleh Epi Novitasari dan akan dijelaskan oleh saya. Data yang terkecil omsetnya adalah Rp130.000 dan data yang terbesar omsetnya adalah Rp308.000. Untuk omset data yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu sebaliknya dari omset data yang terkecil sampai terbesar, yaitu data terkecil Rp130.000, data terbesar Rp308.000. Menentukan jumlah kelas dan menentukan interval kelas dikerjakan oleh saya Melgis dan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menghitung jumlah kelas 1 ditambah 3,22 log N. N-nya adalah jumlah data. 1 ditambah 3,322 log 31 hasilnya adalah 5,954305547 dibulatkan menjadi 6. Menghitung nilai interval kelas, nilai tertinggi yaitu 308 dikurangi nilai terendah 130, lalu dibagi jumlah kelas yaitu 6, hasilnya 29,7. Menentukan kelas yaitu 130 dari nilai terendah ditambah 29,7 hasilnya 159,7 ditambah 0,1 hasilnya 159,8 ditambah 29,7. Laku menghitung sampai nilai tertinggi. Selanjutnya menentukan nilai distribusi frekuensi dan nilai tengah dikerjakan oleh Fitri dan akan dijelaskan oleh saya. Kelas ke-1 intervalnya 130 sampai 159,7, frekuensinya 2. Kelas kedua intervalnya 159,8 sampai 189,4, frekuensinya 4. Kelas ketiga interval 189,5 sampai 219,1, frekuensinya 9. Kelas keempat interval 119,2 sampai 248,8, frekuensi 11. Kelas kelima interval 248,9 sampai 278,5, frekuensinya 4. Kelas ke-6 interval 278,6 sampai 308,2, frekuensinya 1. Cara mencari nilai tengah yaitu kelas ke-1 interval 130
ditambah 159,7 dibagi hasilnya nilai tengah kelas 144,85. Cara ini dilakukan sampai kelas ke-6. Nilai tepi kelas dan nilai tepi atas bawah dikerjakan oleh Nur Awalia dan akan dijelaskan oleh saya. Nilai tepi kelas ke-1 contohnya interval 130 sampai 159, frekuensinya 2. Interval 130 dikurangi 0,5 dikali 0,1, hasilnya nilai tepi kelas 129,95. Lakukan hal tersebut sampai kelas ke-6. Nilai tepi kelas atas bawah contohnya kelas ke-1 interval 130 sampai 159,7, frekuensinya 2, tepi kelas bawah hasilnya 229,5. Hasil dari tepi kelas atas adalah 159,7 ditambah 0,5. Hasil nilai tepi kelas adalah 160,2. Dan seterusnya dilakukan sampai kelas ke-6. Selanjutnya adalah nilai kumulatif yang dikerjakan oleh Epi dan akan dijelaskan oleh saya. Nilai kumulatif kelas ke-1 intervalnya 130 sampai 159,7, frekuensinya 2, nilai tepi kelas 129,95, frekuensi kurang dari yaitu dikarenakan kurang dari jadinya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari adalah hasil dari frekuensi absolut 31 dikurangi 0, hasilnya 31. Kelas kedua intervalnya 159,8 sampai 189,4, frekuensinya 4, nilai tepi kelas 159,75, frekuensi kurang dari yaitu hasil tadi 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Frekuensi lebih dari yaitu hasil frekuensi sebelumnya 31 dikurangi 2 sama dengan 29. Kelas ketiga intervalnya 189,5 sampai 219,1, frekuensinya 9, nilai tepi kelas 189,45, frekuensi kurang dari yang sebelumnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya 6. Frekuensi lebih dari adalah frekuensi yang sebelumnya 29 lalu dikurangi 4, hasilnya 25. Kelas keempat intervalnya 219,2 sampai 248,8, frekuensinya 11, nilai tepi kelas 219,5, frekuensi kurang darinya adalah 6 ditambah 9, hasilnya 15. Frekuensi lebih dari 25 dikurangi 9, hasilnya 16. Frekuensi kelima intervalnya 248,9 sampai 278,5, frekuensinya 4, nilai tepi kelasnya 248,85, frekuensi kurang darinya 15 ditambah 11, hasilnya 26. Frekuensi lebih dari 16 dikurangi 11, hasilnya 5. Kelas ke-6 intervalnya 278,6 sampai 308,2, frekuensi 1, nilai tepi kelas 278,5, frekuensi kurang dari 26 ditambah 4, hasilnya 30. Frekuensi lebih dari 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Nilai tepi kelas 308,25, frekuensi kurang dari yaitu 30 ditambah 1 sama dengan 31. Frekuensi lebih dari 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Kalau
frekuensi kurang dari itu ditambah, kalau frekuensi lebih dari itu dikurang. Menentukan modus median mu. Kelas ke-1 interval 130 sampai 159,7, frekuensi absolut Fi 2, nilai tengah Xi 144,85, Fi dikali Xi yaitu frekuensi absolut dikali nilai tengah 2 dikali 144,85 hasilnya 289,7. Kelas kedua yaitu intervalnya 159,8 sampai 189,4, frekuensi absolutnya 4, nilai tengahnya 174,6, hasilnya 4 dikali 174,6 hasilnya 698,4. Kelas ketiga intervalnya 189,5 sampai 219,1, frekuensi absolutnya atau Fi 9, nilai tengah Xi 204,3, Fi kali Xi yaitu frekuensi absolut dikali nilai tengah 9 dikali 204 hasilnya 1838,7. Dan kelas keempat interval 219,2 sampai 248,8, frekuensi absolutnya 11, nilai tengah Xi 234, Fi Xi yaitu kayak tadi frekuensi absolut dikali nilai tengah 11 dikali 234 hasilnya 2574. Kelas kelima interval 248,9 sampai 278,5, frekuensi absolutnya 4, nilai tengah atau Xi-nya 263,7, Fi dikali Xi-nya hasilnya 1054,8. Kelas ke-6 intervalnya 278,6 sampai 308,2, frekuensi absolutnya 1, nilai tengahnya 293,4, Fi dikali Xi hasilnya 293,4. Jumlah Fi Xi yaitu 6.749, min 217,7096774. Atau modus, rumusnya L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I yaitu 219,15 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 7 dikali 29,7 hasilnya 229,75. Ini rumusnya L tambah N dibagi 2 dikurangi si F dibagi F dikali I yaitu 219,15 ditambah 31 dibagi 2 dikurangi 15 dibagi 11 dikali 29,7 hasilnya 220,5. Membuat grafik histogram dan poligon dikerjakan oleh Eka Nohyani dan dijelaskan oleh saya. Tabel histogram dan poligon, di bawahnya nilai tengah kelas 144,85, 174,6, 204,3, 203
234, 263,7, 293,4, lalu di sampingnya adalah frekuensi absolut 2, 4, 9, 11, 4, 1. Jenis hubungan dan rata-rata median modus dari setiap data di atas termasuk ke dalam golongan 3, yaitu modus lebih besar dari median dan median lebih besar daripada mean atau condong ke kiri. Kemudian membuat grafik OGIF dikerjakan oleh Epi dan dijelaskan oleh saya. Di sini ada grafik OGIF yang dibuat dari nilai tepi kelas dan frekuensi kurang dari, lebih dari. Menentukan nilai kuartil, nilai desil, dan nilai persentil. Untuk nilai kuartil dan desil dikerjakan oleh Melkis, dan untuk nilai persentil dikerjakan oleh Fitri. Lalu akan dijelaskan oleh saya. Untuk nilai kuartil, yaitu kuartil pertama 189,9 ditambah 1 dikali 31 dibagi 4 dikurang 6 dikali 29,7 dibagi 9. Hasilnya 195,225. Untuk kuartil kedua 219,15 ditambah 2 kali 31 per 4 dikurang 15 dikali 29,7 dibagi 11, hasilnya 220,5. Untuk kuartil ketiga 219,15 ditambah 3 kali 31 dibagi 4 dikurang 15 dikali 29,7 dibagi 11, hasilnya 241,425. Untuk nilai desil, yang desil pertama 159,75 ditambah 1 dikali 31 dibagi 10 kurang 2 dikali 29,7 dibagi 4, hasilnya 167,9175. Untuk desil kedua 189,45 ditambah 2 kali 31 dibagi 10 dikurang 6 dikali 29,7 dibagi 9, hasilnya 190,11. Untuk desil ketiga 189,45 ditambah 3 kali 31 dibagi 10 dikurang 6 dikali 29,7 dibagi 9, hasilnya 200,34. Untuk nilai persentil pertama 129,95 ditambah 1 kali 31 dibagi 100 dikurang 0 dikali 29,7 dibagi 2, hasilnya 134,5535. Untuk persentil kedua 129,95 ditambah 2 kali 31 dibagi 100 dikurang 10 dikali 29,7 dibagi 2, hasilnya 139,157. Untuk persentil ketiga 129,95 ditambah 3 kali 31 dibagi 100 dikurang 0 dikali 29,7 dibagi 2, hasilnya 43,7605. Untuk membedakan kuartil, desil, dan persentil, untuk kuartil yaitu dibagi 4, untuk desil dibagi 10, dan untuk persentil dibagi 100. Selanjutnya ada penyebaran. Untuk menentukan nilai range yang dikerjakan oleh Fitri yang akan dijelaskan oleh saya. Menentukan nilai range yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya yang telah kami kerjakan 308,2 dikurang 130 yang hasilnya 178,2. Selanjutnya ada deviasi rata-rata yang dikerjakan oleh Eka Nuryani, yaitu tabelnya berisi interval, nilai tengah kelas atau X, FI yaitu frekuensi, FI dikali XI, X dikurang X, FI dikali X dikurang X.
yaitu untuk menentukan nilai FI dan FI kali XI dengan cara frekuensi dikali nilai tengah, yaitu contohnya 144,85 dikali 2 yang hasilnya 289,7. Hal tersebut dilakukan dengan rumus yang sama hingga interval ke-6. Selanjutnya dijumlahkan, jumlah FI/XI ini mendapat 6.749. Kemudian jumlah FI/XI dibagi N, yaitu N-nya jumlah banyaknya data sebesar 31, 6.749 dibagi 31 yaitu 217,7096774. Kemudian untuk menentukan nilai X dikurang X, yaitu nilai tengah dikurang jumlah FI/XI dibagi N. Contohnya 144,85 dikurang 217,7096774. Hasilnya 72,85967742. Kemudian dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai. Untuk menentukan nilai FI kali X dikurang X, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai X kurang X yang telah kita kerjakan sebelumnya. Contohnya 2 dikali 72,85967742 yang hasilnya 145,7193548. Hal tersebut dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai. Lalu jumlah FI/X kurang X yaitu 877,6903,239. Varians dan standar deviasi yang dikerjakan oleh Nur Awalia yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu tabelnya berisi interval nilai tengah kelas atau X, FI yaitu frekuensi dikali X, X dikurang X, X dikurang mu pangkat 2, frekuensi dikali X dikurang mu pangkat 2. Untuk mencari X dikurang mu pangkat 2 yaitu dengan cara hasil dari X dikurang X dipangkatkan 2. Contohnya minus 72,85967774 dipangkatkan 2 yang hasilnya 5.308,532591, dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai. Untuk menentukan nilai F dikali X dikurang mu pangkat 2 yaitu dengan cara hasil dari X dikurang mu pangkat 2 dikalikan dengan frekuensi, yaitu contohnya 2 dikali 5.308,532591 yang hasilnya 10.617,06518. Untuk standar deviasi yaitu akar dari 1186,380713 yang hasilnya 34,44387773. Untuk menentukan varian yaitu jumlah dari F dikali X dikurang mu pangkat 2 dibagi N, yaitu jumlah dari 36.777,8021 dibagi 31. Selanjutnya ada koefisien range dan koefisien deviasi rata-rata yang dikerjakan oleh saya sendiri dan dijelaskan sendiri. Koefisien range yaitu dengan rumus LA dikurang LB dibagi LA plus LB dikali 100%. LA-nya 308,2 dikurang 130 dibagi 308,2 plus 130 dikali 100%. 178,2 dibagi 438,2 dikali 100% yang hasilnya 0,406663624. Koefisien deviasi rata-rata yaitu koefisien deviasi
rata-rata sama dengan KMD sama dengan MD per X dikali 100%. MD-nya yang telah kita temukan dan hitung yaitu sebesar 28,31255109 dibagi 217,70967774 dikali 100% yang hasilnya 0,130047462. Selanjutnya ada koefisien standar deviasi atau koefisien timbang baku dan ukuran kecondongan yang dikerjakan oleh saya dan akan dijelaskan oleh saya, yaitu rumusnya koefisien standar deviasi atau KSD sama dengan S dibagi X dikali 100%, yaitu 34,44387773 dibagi 217,7096774 dikali 100%, hasilnya 0,158210,136. Selanjutnya ukuran kecondongan yaitu koefisien kecondongan atau SK mu dikurang modus dibagi to 217,7096774 dikurang 225,75 dibagi 34,44387773 yang hasilnya 0,2334322561. SK sama dengan 3 mu dikurang median dibagi to 3 dikali 217,7096774 dikurang 220,5 dibagi 34,44387773 yang hasilnya 0,2430320096. Selanjutnya ada ukuran keluncingan pada data berkelompok yang dikerjakan oleh saya dan akan dijelaskan oleh saya, yaitu pada tabel yang tertera ada interval nilai tengah kelas FI F kali X, X dikurang X, X dikurang X pangkat 2, X dikurang X pangkat 4, F kali X dikurang X pangkat 4, yaitu untuk mencari X dikurang X pangkat 4 dengan cara minus 72,8596774 dipangkatkan menjadi 4 yang hasilnya 28180518,27. Sama dilakukan sampai selesai dengan cara yang sama dan rumus yang sama. Untuk X dikurang X pangkat 2 sudah dijelaskan di sebelumnya. Untuk F kali X kurang X pangkat 4 yaitu dengan cara hasil dari yang telah kita cari dari X dikurang X pangkat 4 dikalikan dengan frekuensi. Contohnya 2 dikali 28180518,27 hasilnya 56361036,54. Untuk nilai rata-rata hitung yaitu sigma FIXI per N 217,7096774. Untuk standar deviasi to 34,44387773 to pangkat 4 14,4991,196. Untuk ukuran keruncingan atau kuartosis yaitu alfa pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurang mu pangkat 4 dibagi to 1 per 31 dikali 121958457,1 dibagi 1407499,196 3934
1,777 dibagi 1407,499,196 yang hasilnya 2,7951130391. Kurva yang termasuk yaitu kurva Platy-Purtig, dikarenakan alfa pangkat 4-nya kurang dari 3. Jadi data yang kita peroleh yaitu termasuk ke dalam kurva Platy-Purtig. Selanjutnya ada deret berkala dan peramalan. Yang pertama ada metode semi rata-rata yang dikerjakan oleh Eka Nuryani dan akan dijelaskan oleh saya. Dari data yang kita peroleh sebanyak 31 data pada bulan Januari 2023 dibagi menjadi 2. Yang pertama menjadi kelompok pertama dan kelompok kedua. Yang kelompok pertama berisikan data dari tanggal 1 sampai tanggal 16, kemudian kelompok kedua dari tanggal 16 sampai tanggal 31. Untuk rata-rata pertama sebesar 212.313. Untuk rata-rata kedua sebesar 223.438. Lalu menentukan nilai X untuk tanggal 8, yaitu nolnya disimpan pada rata-rata yaitu tanggal 8 Januari 2023, untuk ke atas menjadi negatif dan ke bawah menjadi positif. Dan untuk kelompok kedua, untuk nilai X untuk tanggal 23 yaitu nilai nolnya disimpan pada rata-rata kelompok kedua yaitu pada tanggal 23 Januari 2023, yaitu untuk 0 ke atas menjadi minus dan 0 ke bawah menjadi plus. Lalu ada pembahasan yaitu rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, yaitu 223.438 dikurang 212.313 dibagi 23 dikurang 8, 11.125 dibagi 15 yang hasilnya 742 perak, yaitu persamaannya Y tanggal 8 Januari 2023 sama dengan 212.313 plus 742 perak kali X. Y tanggal 23 Januari 2023 223.438 ditambah 342 perak dikali X. Lalu jika jumlah omset pada tanggal 5 Februari 2023 menggunakan persamaan dengan tanggal dasar 8 Januari 2023, berarti X-nya 28, maka Y aksen sama dengan 212.313 ditambah 742 perak dikali X. 212.313 ditambah 742 perak dikali 28. 212.313 ditambah 20.767 perak yang hasilnya 233.080 perak. Jika jumlah omset pada tanggal 5 Februari 2023 menggunakan persamaan dengan tanggal dasar 3 April 2023, berarti X sama dengan 42, maka Y aksen sama dengan 223.438 ditambah 742 perak dikali X, yaitu 223.438 ditambah 742 perak dikali 42. 223.438 ditambah 31.164, yaitu jumlahnya 254.602 perak. Selanjutnya ada metode kuadratis ganjil yang menggunakan 31 data, yaitu tanggal, omset atau Y, kode X tanggal, X dikali Y, X pangkat 2. Untuk mencari X dikali Y yaitu kode X tanggal dikali omset atau Y.
dikali 218.000, hasilnya minus 3.270.000. Dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai sampai 31 data. Jumlah dari Y kali X sama dengan 1.257.000. Untuk mencari X pangkat 2 yaitu dengan cara kode X tanggal dipangkatkan 2. Misal contohnya minus 15 dipangkatkan 2 yaitu hasilnya 225.000. Jumlah dari X pangkat 2 yaitu 2.480. Nilai A sama dengan sigma Y dikurang N sama dengan 6.734.000 dibagi 31, hasilnya 217225,8065. Untuk nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma pangkat 2 yaitu 1.257.000 dibagi 2.480, hasilnya 506,8548,387, sehingga persamaannya didapat Y aksen sama dengan 217.225,8065 ditambah 506,8548,387 kali X. Selanjutnya ada metode kuadratis yang telah dikerjakan oleh Melkis dan akan dijelaskan oleh saya, yaitu menggunakan 31 data sama seperti sebelumnya. Ada omset atau Y, kode X tanggal, X dikali Y, X pangkat 2, X pangkat 2 kali Y, X pangkat 4. Di sini ditambahkan X pangkat 2 kali Y dan X pangkat 4. Untuk mencari X pangkat 2 kali Y yaitu dengan cara hasil dari X pangkat 2 yang telah kita kerjakan dikalikan dengan omset. Contohnya 218.000 dikalikan 225.000 dikalikan 225 yaitu hasilnya 49.050. Dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Sigma dari X pangkat 2 kali Y yaitu 525.221.000. Dan untuk mencari X pangkat 4 yaitu dengan cara X kode X tanggal, contohnya minus 15 dipangkatkan menjadi 4 yang hasilnya 50.625. Sigma dari X pangkat 4 356.624. Selanjutnya pembahasan metode kuadratis, yaitu rumusnya A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 kali Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2. 6.734.000 dikali 356.624 kurang 525.221.000 dikali 2.480 dibagi 31 dikali 356.624 dikurang 2.480 pangkat 2. 2.401.506.016.000 dikurang 1.302.548.080.000 dibagi 31 dikali 356.624 dikurang 615.400. 1.098.000
957.936.000 dibagi 4.904.944 perak. Hasilnya 224.051 perak. Untuk B yaitu sigma XY dibagi sigma X pangkat 2, 1.257.000 dibagi 2.480. Hasilnya 506,8548387. C sama dengan N sigma X pangkat 2Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2 31 dikali 525.221.000 dikurang 2.480 dikali 6.734.000 dibagi 31 dikali 356.624 dikurang 615.400 16.281.851.000 dikurang 16.700.320.000 dibagi 4.904.944 perak minus 418.469.000 dibagi 4.904.944 perak. Hasilnya minus 85,31575488 sehingga mendapatkan persamaan yaitu X aksen sama dengan 224.051 perak ditambah 506,854837 kali X plus minus 85,31575488 pangkat X. Selanjutnya ada metode tren eksponensial yang dikerjakan oleh Fitri dan akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada 31 data yang berisi tentang omset atau Y, kode X tanggal, LNY, X kuadrat, X kali LNY. Untuk menentukan nilai LNY yaitu menggunakan nilai omset yaitu LN dari 218.000 yang hasilnya 12,29225034 dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Dan untuk X kuadrat yaitu minus 15 dikuadratkan hasilnya 225. Dan untuk menentukan X kali LNY yaitu hasil dari LNY yang kita hitung dikalikan dengan kode X tanggal. Contohnya minus 15 dikali 12,29225034 hasilnya minus 180,3837.551 dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Hasil dari sigma X kali LNY sama dengan 3,884776,838. Untuk pembahasan tren eksponensial yaitu rumusnya nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln sigma LNY dibagi N. Anti ln 380,4891372 dibagi 31. Anti ln 12,27384314 yaitu hasilnya 21.423,9
Untuk B sama dengan anti ln sigma x kali ln y dikurang 1. Sigma x dibagi sigma x pangkat 2. Anti ln 3,884776 dibagi 2480 dikurang 1. Anti ln 0,00156442 minus 1. 1,00156767 minus 1, yaitu hasilnya 0,00156767, sehingga persamaan eksponensial didapatkan, yaitu y aksen sama dengan 21.423,9364 1 plus dikali 1 plus 0,00156767 kali x. Selanjutnya ada menentukan metode terbaik yang dikerjakan oleh saya dan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama metode semi rata-rata yang sudah ditentukan nilai persamaannya, yaitu y aksen sama dengan 212.313 ditambah 742 perak dikali x, yaitu untuk menentukan y aksennya dengan cara menggunakan persamaan yang sudah ada. Contohnya 212.313 ditambah 742 perak, x-nya diganti dengan nilai x untuk tanggal 8, yaitu dikali minus 7. Hasilnya 207.119,00. Untuk besarannya menggunakan rumus yang sama hingga data ke-31. Untuk menentukan y dikurang y aksen, yaitu nilai omset dikurangi y aksen. Contohnya 218.000 dikurangi 207.119, yaitu hasilnya 10.881, dan dilakukan dengan cara dan rumus yang sama hingga tanggal 31. Untuk menentukan nilai y dikurangi y aksen pangkat 2, yaitu nilai yang telah dihitung y dikurangi aksen sebelumnya, kita pangkatkan 2. Contohnya 10.881 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 118.396.161. Dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai. Jumlah dari y dikurang y aksen pangkat 2 yaitu 40.903.735.392. Lalu metode kuadrat terkecil yang mempunyai persamaan y aksen sama dengan 217.225,8065 plus 506,854387 kali x, yaitu y aksennya sama menggunakan persamaan yang sudah ada. Contohnya 225,8065 ditambah 506,854387 dikali x-nya, yaitu minus 15, yang hasilnya 209.622, dan dilakukan dengan rumus dan cara yang sama hingga tanggal 31. Untuk menentukan y dikurangi aksennya, omset sebagai y dikurangi
2022, yaitu hasilnya 8.377. Untuk menentukan Y dikurangi Y aksen pangkat 2, yaitu dengan cara memangkatkan nilai Y dikurangi Y aksen yang sudah kita tentukan dipangkatkan 2. Contohnya 8.377 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 70.174.398 dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai, yaitu jumlah dari Y dikurangi aksen pangkat 2 adalah 40.326.302.823. Kemudian C, metode kuadratis. Y dengan persamaan Y aksen sama dengan 224.051 ditambah 506,854 dikali X plus minus 85,325754888 pangkat X. Untuk mencari Y aksennya sama menggunakan persamaan yang sudah ada. Contoh 224.051 ditambah 506,8548,387 dikali X-nya minus 15 ditambah minus 85,3257,5488 pangkat X-nya sama minus 15. Jadi hasilnya 199.726 dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Untuk mencari Y dikurangi aksen, yaitu nilai omset dikurangi aksen. Contoh 218.000 dikurang 199.726, hasilnya 18.274. Dan untuk mencari Y dikurangi Y aksen pangkat 2, yaitu dari nilai Y dikurangi aksen yang telah kita hitung dipangkatkan 2. Contohnya 18.274 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 330.928.497 dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga selesai pada tanggal 31. Jadi jumlah Y dikurangi aksen pangkat 2 yaitu 39.104.366.650. Yang terakhir ada metode eksponensial, yaitu dengan persamaan Y aksen sama dengan 21.423,9364 1 plus 0,0015667 dikali X, yaitu untuk menentukan Y aksennya sama menggunakan persamaan yang sudah ada, yaitu contohnya 214.93,9364 dikali 1 plus 0,0015667 dikali X-nya minus 15, hasilnya 209.053 dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Untuk menentukan Y dikurang Y aksennya, yaitu Y-nya omset dikurang Y aksen. Contoh 218 dikurangi 209.053 yang hasilnya 8.946 dan dilakukan dengan rumus yang sama hingga tanggal 31. Untuk menentukan Y dikurangi aksen pangkat 2, yaitu dengan cara nilai yang telah kita dapatkan dari Y dikurangi aksen dipangkatkan 2. Contohnya 8.946 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 80.036.093 dan dilakukan dengan
cara yang sama hingga selesai. Jadi jumlahnya yaitu 40.720.079.986. Jadi kesimpulannya yang telah kita teliti dan kita kerjakan untuk masing-masing metodenya agar bisa menentukan metode mana yang terbaik, yaitu metode yang memiliki sigma atau jumlah Y dikurangi aksen kuadrat terkecil bisa dilihat dari metode semi rata-rata, yaitu jumlahnya 40.935.392. Untuk metode kuadrat terkecil yaitu 40.326.223. Untuk metode kuadratis 39.104.366.650. Dan untuk metode eksponensial 40.070.79.986. Jadi pada contoh yang telah kita gunakan dan telah kita kerjakan, model tersebut yang paling sesuai adalah metode kuadratis karena memiliki sigma Y kurang Y aksen pangkat 2 yang terkecil. Lalu ada menentukan metode rata-rata dengan tren yang dikerjakan oleh kami bersama dan akan dijelaskan oleh saya. Untuk metode rata-rata dengan tren yaitu ada omset Y, kode X tanggal, Y aksen, dan indeks musim persen. Untuk mengambil Y aksennya, mengambil dari metode kuadratis karena memiliki nilai terkecil dibandingkan metode yang lainnya. Untuk menentukan indeks musim persennya, yaitu rumusnya Y dibagi Y aksen dikali 100%. Contohnya 218.000 dibagi 199.726 dikali 100%, hasilnya 109. Dan seterusnya menggunakan rumus yang sama. Alasan kami memilih metode rata-rata dengan tren karena kami mengambil dari metode kuadratis, karena metode kuadratis memiliki nilai terkecil dari metode yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan rekan saya Melkis Ganita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.